12. Dendam. Mentari tak pernah menanti siapapun makhluk bumi. Bahkan, ia tak pernah memberi kesempatan kepada siapapun untuk memulihkan keadaan batinnya, termasuk Elvano yang masih kesal dengan keadaan semalam. Jam yang berdetak di dinding kamarnya telah menunjukkan pukul 6:30, di mana setengah jam lagi ia harus sudah sampai di sekolah. Namun apa? Ia masih saja duduk melamun menatap keluar jendela lengkap dengan rambutnya yang berantakan khas orang bangun tidur. Entah, andai bisa ia beralasan, pastilah ia tak ingin masuk sekolah hari ini. "Den Vano, Aden sakit?" tanya Birani, asisten rumah tangga Elvano di balik pintu kamarnya yang tak terkunci rapat. "Enggak, Bi," jawabnya lantang agar terdengar dari luar. "Aden gak berangkat sekolah? Kok jam segini belum sarapan?" Lagi-lagi sebuah pertanyaan muncul begitu saja. Ya, tentu saja, karena biasanya baru 6:30, Elvano sudah bersiap dengan sepedanya untuk menjemput Ervin terlebih dahulu, lalu berangkat ke sekolah. Namun, tidak kali ini, yang bahkan ia belum mandi. "Berangkat, Bi." "Udah, jangan ganggu dulu, Bi." "Maaf, Den," ucap Birani lirih, namun masih terdengar oleh Elvano. Seisi rumah memang sudah paham tentang tabiat Elvano yang tak ingin diganggu siapapun jika memiliki masalah. "Deret, deret. Siapa sih? Gak tahu apalagi kesel?" tanya Elvano sembari menyambar ponsel yang terletak di atas nakas. "Emma? Nih bocah ngeselin emang. Gak tahu apa kalau abangnya lagi kesel." "Apa?" tanya Elvano kasar sesaat setelah panggilan terhubung dengan Emma adiknya. "Abang mau sekolah enggak sih? Lama amat." "Sekolah. Udah duluan aja gih sama pacar lu." "Dih, kok sewot? Emang kan cuma tanya." "Ya Tuhan, ini adik gua," gumam Elvano sedikit kesal. Ya, itulah Elvano. Ia selalu kesulitan mengontrol emosinya. "Ya udah, duluan aja kalau mau sarapan. Males lah, papa sama mama udah nunggu loh." "Ya udah, maaf, mood abang lagi kacau." "Sarapan, kami tunggu di bawah." Dih, dimatiin. Elvano pun bergegas untuk turun tanpa peduli bagaimana tampilannya saat ini. Ia masih benar-benar geram dengan keadaan semalam. "Abang, ini udah jam berapa? Kok belum mandi?" teriak Emma yang menemukan sosok Elvano yang berantakan begitu pintu kamar kakaknya ini terbuka. "Ah, cerewet amat sih punya adik." Elvano berjalan begitu saja meninggalkan Emma yang mematung di belakangnya. "Bang, ini udah jam berapa? Abang gak mau sekolah?" "Shh, diem, atau Emma yang abang makan." "Iya deh." Akhirnya Emma terdiam dan mengekor pada Elvano yang berjalan malas menuju ruang makan. "Vano, kok belum siap-siap? Kamu sakit, Nak?" "Enggak, Ma, Vano baik. Udahlah, yuk lanjutin sarapannya." Kilah Elvano malas. Entahlah, rasanya hari ini keadaan batinnya benar-benar kacau. Rasanya ia ingin marah, namun marah kepada siapa? Ervin. Rasanya percuma. Non Emma dan Rasya sudah datang. "Nah, Mah, jemputan Emma udah datang. Emma berangkat dulu ya." "Dadah, abang tukang ngambek." "Hati-hati, Nak." "Bocil udah pacaran terus," protes Elvano seperginya Emma. "Dia cuma jarak 1 tahun sama kamu, Van." "Maaf, Mah, lupa," jawab Elvano singkat. "Mah, Vano siap-siap ya. Kamu sekolah?" "Iya." "Udah ya Mah, Pak, hati-hati di jalan." Elvano langsung mencium punggung tangan papanya begitu ia akan beranjak kembali ke kamarnya. "Kenapa anakmu itu, Mah?" "Gak tahu, Pak. Mungkin lagi ada masalah sama pacarnya. Tapi setahu Papa, Vano gak pernah pacaran." Bahkan, saking anehnya tingkah Elvano, keluarganya sendiri merasa heran akan perubahan sikap Elvano yang biasa ceria menjadi begitu dingin. Jam masih terus berputar. Elvano yang nyaris kesiangan menyambar kunci mobilnya begitu saja. Rasanya ada kobaran api yang menyala besar dalam hatinya. Awas aja sampai telat, umpatnya pada dirinya sendiri yang jelas-jelas dari tadi dia jugalah yang membuang banyak waktu hanya sekedar untuk melamun. "Ma, Vano berangkat. Vano bawa mobil. Nanti kalau Vano pulang telat jangan cari Vano. Vano mau ke rumah sakit pulang sekolah ini." "Siapa yang sakit, Nak?" "Teman Vano, Mah." "Ya udah, hati-hati ya, Nak." "Iya, Mah. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Mobil Ferrari 812 merah itu melaju dengan kecepatan cukup tinggi hingga menciptakan cipratan air di beberapa bagian jalan lengang itu.
Jam sudah nyaris menunjukkan pukul 7:30 dan benar saja gerbang sudah nyaris ditutup tepat saat mobil yang dikendarai Elvano sudah nyaris menyentuh gerbang. "Pak, buka dulu, masih kurang 1 menit," teriak Elvano dari mobilnya. Tentu saja hal itu membuat Pak Satpam sedikit kebingungan karena setahunya Elvano biasa berangkat dengan Ervin pagi-pagi. "Loh, kok kesiangan? Ceritanya panjang, Pak. Buka aja, kurang 1 menit." "Oke, tapi lain kali jangan diulang." "Siap, Pak." Elvano yang berhasil masuk ke sekolah langsung berlari menuju kelasnya yang berada di lantai 2. Tentu saja setelah ia memarkirkan mobilnya di halaman belakang sekolah. "Elvano?" tanya Pak Radika yang mengisi jam pertama di kelasnya hari ini. "Iya, Pak, maaf jika saya kesiangan," jawab Elvano sembari mencium tangan guru bahasanya itu. "Ya sudah, ayo masuk, Bapak juga mau masuk ke kelasmu. Kamu duluan, buku Bapak tertinggal di kantor." "Siap, Pak, terima kasih." Tanpa basa-basi Elvano langsung berlari menuju kelasnya. Tentu saja dengan napas yang tersengal-sengal. Ia duduk tanpa menatap Ervin yang duduk di bangku sebelahnya tanpa nada. "Dari mana aja lu, Van? Gua pikir lu kagak berangkat." "Tersesat tuh." "Tersesat? Mana ada ceritanya lu, Van, bisa tersesat. Emang lu lewat mana?" Nando yang terlampau polos bukan menenangkan Elvano yang tampak kesal. Ia justru semakin banyak bertanya. "Lu bisa diem bentar gak, Do?" Lu kenapa, Van?" "Do, gua bilang diem." Oke, maaf, Van." Akhirnya Nando menutup rapat mulutnya saat mengetahui mata Elvano yang menyimpan amarah begitu besar. Nando yang tak tahu apa-apa tentu saja bingung dengan hal ini. Tumben si kembar kagak bareng, ada masalah apa nih? Terus mana nih si cewek pembela, kok kagak berangkat? Jangan-jangan Nada udah dikubur, batin Zea dalam hati. Ada rasa senang untuknya karena tak ada lagi yang akan menggantikan posisinya. Namun ada juga kekhawatiran baginya jika sampai Nada masuk rumah sakit, pastilah akan ada pengambilan sampel darah. "Lu kenapa, Van? Kayak orang kebakaran jenggot. Lu lupa jemput kembaran lu." Elvano hanya diam saja. Ia masih berusaha mengontrol emosinya karena bagaimanapun ia masih menghargai persahabatan mereka di depan umum. "Oh, sekarang Vano ikutan tuli nih kayak Ervin. Ya, emang kalau kembar itu kagak jauh-jauh. Leo, mulut lu bisa diam kagak?" Brak. Suara tangan Elvano yang menggebrak meja tanpa membuat seisi kelas menegang. "Wih, marah kayak cewek PMS aja lu, Van." "Leo." "Van, tenang, Van. Kelas sebentar lagi mulai," ucap Nando sembari menahan tubuh Elvano yang ingin menghajar Leo. Dan benar saja, Pak Radika tiba di kelas sesaat kemudian. "Kau selamat kali ini, Leo," gumam Elvano yang kemudian duduk. Tak luput, ia juga melepaskan tatapan tajamnya pada Ervin yang masih duduk terdiam di sampingnya. Oke, terima kasih kalian telah mendengarkan cerita saya Nada Tanpa Suara dari novel Nada Tanpa Suara. Jika kalian ingin mendapatkan bukunya, kalian cukup DM Instagram Altaira07 atau ke penerbit langsung yaitu penerbit Sinar Pena Amala. Dan jika kalian ingin membacanya secara gratis, cukup kalian buka aplikasi Wattpad dengan username Ama Altair Aquaris. Oke, terima kasih teman-teman. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Yeah, I got what grand in my diamond, yeah, bustin'. Who $250,000 my go yard dumpster. I win the game, so you still got to shuffle. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DR by focus. I get me some head, she been that shit over.